Kalau mungkin, dulunya Nabi Muhammad itu orang Jerman, mungkin Al-Quran bahasanya bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Majelis Dzikir Thariqah Naqsabandiyah Jawa Barat. Dan kami di sini akan berdiskusi dan sharing serta berbagi pengalaman dari apa yang telah kita dapatkan selama belajar di Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Dan saya ditemani oleh Pak Iwan dan Kang Sumpena dan Pak Aden dan Bang Teja. Kami di sini adalah jamaah dari Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara yang akan berdiskusi serta sharing atau berbagi pengalaman dari apa yang didapatkan, yang mudah-mudahan dapat memberikan sebuah manfaat bagi saudara-saudara semua. Dan di sini kami tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, bukan juga paling tahu, bukan juga paling mengerti, namun di sini kami hanya ingin memberikan sebuah sudut pandang dari nalar logika berpikir yang mudah-mudahan dapat diterima dan dipahami oleh saudara-saudara semua. Untuk topik diskusi yang akan kita bahas di video kali ini yaitu mengenai rasanya membaca kitab Qadim. Mungkin bisa diberikan dulu kesimpulan atau diberikan dulu penjelasan oleh Bang Teja mengenai rasanya membaca kitab Qadim. Silakan Bang Teja, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Denny. Sebelumnya di sini kita menjelaskan dari perspektif ilmu tasawuf tarekat yang kami jalani, di mana Quran yang kami yakini ada dua, yaitu Al-Quran Mushaf dan Al-Quran Qadim. Al-Quran Mushaf seperti kita tahu bahwa Al-Quran yang 30 juz itu yang biasa dijual di pasaran itu gitu kan. Itu Al-Quran Mushaf. Nah, ada yang disebut Al-Quran Qadim, yang kalau dalam lagu Sir Tampo Waton yang dipopulerkan oleh Presiden RI kita keempat itu ada dibunyikannya dalam syairnya itu bahwa Al-Quran Qadim wahyu minulyo, tanpa ditulis bisa dibaca. Itu berarti itu bukan rujukan sih, tapi tentunya ada daya rujukannya bahwa ulama Sunni sepakat bahwa Al-Quran itu sifatnya Qadim gitu kan. Al-Quran bukan makhluk gitu kan. Yang namanya Qadim ada sebelum diadakan gitu. Sedangkan Al-Quran Mushaf itu ada setelah diciptakan. Setelah dicetak oleh mesin cetak. Nanti akan gak ada lagi, bisa rusak karena dimakan waktu, bisa apalah gitu. Intinya yang semulanya gak ada diciptakan jadi ada dan kembali tidak ada. Itu Al-Quran Mushaf. Sehingga saya mengkiaskan bahwa Al-Quran Mushaf itu hardware-nya. Terus untuk bisa menjalankan Al-Quran Mushaf itu harus menggunakan software yang ada di dalam diri kita, yang diinstal di dalam diri kita. Makanya kita perlulah dilakukan install dulu di dalam diri kita sehingga kita punya driver untuk gitu kan membaca Al-Quran yang Qadim. Nah, Al-Quran Qadim ini berada di dimensi yang lebih tinggi daripada dimensi akal, sehingga untuk membacanya perlu kesadaran rohani. Bagi jemaah yang hendak membaca Quran Qadim, tentunya dia harus memenuhi rukun syarat terlebih dahulu, yaitu yang pertama yang awal mulanya dibaiat, dan setelah itu adaptasi di dalam tarekat. Tarekat hanya nama ya, supaya tidak bingung kita kasih identitas tarekat. Nah seperti itu. Mungkin di sini kan kita ada teman-teman yang sudah dibaiat, gitu kan. Ada yang sudah adaptasi, sehingga walaupun kesannya ini interpretatif, tapi isinya akan sama. Hanya perbedaan pengucapan di redaksi saja. Saya redaksinya begini,
Pak ini redaksinya begini, Pak itu redaksinya begitu. Karena jalannya dimensional ya, Bang Teja. Jalannya dimensional, semua akan menapak tilas jalan yang sama gitu. Betul. Cuman punya kemampuan untuk meredaksikan itu masing-masing. Beda gitu. ya. Berbeda gitu kan. Sehingga untuk mengetahui, bagi teman-teman untuk mengetahui Al-Quran Qadim itu mutlak harus praktek sendiri gitu kan. Setelah praktek, oh ini loh yang dimaksud teman saya ini tuh, oh ini loh ya, karena saya juga merasakan gitu. Jadi kita tidak ada debat lagi. Ya contohnya misalkan itu rokok gitu kan. Kalau Bang Denny itu bilangnya Samsu. Kalau Bang itu Pak Iwan bilangnya itu Udud. apa? Udud. Itu hanya beda nama gitu kan. Tapi kalau sudah tahu barangnya ya gak akan berantem gitu. Nah seperti itulah. Makanya saya sampaikan beberapa kali bahwa agama itu berbeda hanya di batasan syariat saja. Begitu sampai ke batasan hakikat semua agama sama gitu. Mungkin itu pembukaan dari saya. Nah, mungkin di sini siapa dulu nih yang mau membagikan pengalamannya atau perasaannya ketika merasakan gelombang Al-Quran Qadim itu atau mendapat Al-Quran Qadim itu gitu loh. Barangkali di sini siapa dulu? Pengalamannya ya, Bang Teja ya. Pengalamannya gitu. Seperti apa? Ya. Silakan mungkin Pak Iwan atau Kang Sempena. Silakan. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertama-tama kita harus bisa membedakan dulu ya antara Quran yang mushaf sama yang qadim gitu. Ya. Karena sejatinya kita ini kan terdiri dari dua dimensi gitu ya, jasmani dan rohani. Rohani, betul. Jasad kita ini jasmani ini tidak abadi, baharu gitu. Baharu ya. Yang sejatinya kan yang rohani gitu. Baharu itu apa? Baharu itu ya terbatas, terdefinisi gitu. Baharu dulunya tidak ada, kemudian diadakan dan bakal kembali tidak ada. Nah, kembali gak ada. Nah begitu juga Quran juga terdiri dari dua dimensi, antara yang mushaf, yang jasmani, yang berhuruf dan berlapal, dan yang kitab yang qadim, yang tidak berlapal, yang rohani. Tentunya gurunya juga kan beda pasti. Kalau Quran jasmani mungkin gurunya ya yang guru jasmani, yang ustadz yang baca-baca huruf Arabi itu. Kalau yang Quran qadim ya tentunya juga beda lagi, gurunya ya harus guru rohani gitu. Dan itu bukan mungkin, pasti ada rukun syarat, jalan dan caranya. Nggak bisa menggapai yang ruh, yang qadim tanpa guru juga gitu. Dan syaratnya ya mesti itu tadi yang dibilang, ada metodologinya. Yang pertama ya bayat dulu, adaptasi ya, gitu iya gitu. Kemudian setelah dibayat kita beriman kan, setelah bayat kan masuknya beriman gitu. Ditanamkan ya. Ya, ditanamkan nur iman dan nur kitab, ya beriman gitu. Kemudian ya berhijrah dan berjihad, itu sepaket gitu. Baru dari situ kita akan tahu gitu. Untuk Quran Qadim nih, Kang Pena, siapa yang bisa menyalurkan Quran Qadim itu kepada manusia lah gitu? Apakah ada apa gitu, atau seorang guru atau apa yang disebut wasilah atau apa, bagaimana gitu yang bisa menularkan lah, kalau dibilang menularkan Quran Qadim itu? Karena tadi harus ada akses dulu katanya kan gitu. Iya. Al-Quran itu kan wasilah ya. Setelah kita bayat masuk tarekat ya, baru kita akan tahu. Karena kan ini seiring perjalanan waktu dalam berjihad gitu ya, misalnya berdakwah, melaksanakan ubudiyah di surau gitu kan, otomatis kita itu kan menapaki wasilah Shirathul Mustaqim itu. Jadi kita kalau maksudnya lagi kita berjihadnya itu nggak terasa, tapi setelah itu misalnya di rumah gitu ya, baru oh ternyata yang saya lakukan itu tadi begini-begini. Terus kemudian dicek di Quran, oh ternyata
ini cocoknya begini nih, sama nih sama yang Quran Qadim gitu. Jadi Yang adanya Mushaf. itu setelah praktek gitu Ya, ya. setelah praktek baru akan terasa. Kalau Timbul- lagi biasanya kan lagi kemudiannya nggak terasa itu. Cuman pas di rumah, oh ternyata begini. Ya semacam itulah. Mungkin ada yang tambahkan Pak Iwan? Monggo silakan Pak Iwan. Bentar Pak Oh, iya, Kang boleh. Pena, saya mau nanya dulu mengenai Al-Quran Qadim tadi. Untuk membacanya Al-Quran Qadim itu bagaimana tuh caranya supaya kita yang awam bisa gitu untuk membaca Al-Quran Qadim? Silakan Kang Pena. Ya seperti yang sudah dibilang tadi, ada metodologinya gitu ya. Enggak. Soalnya kan namanya Al-Quran Qadim itu kan tak berhuruf gitu, tapi bisa dibaca gitu. Ya mesti ada metodologinya gitu, mesti ada rukun syarat dan caranya gitu. Mesti adaptasi gitu Ya ya. mesti adaptasi gitu. Mungkin rukun syaratnya apa itu Kang Pena supaya bisa kita mengakses Al-Quran Qadim itu gitu? Silakan. Ya tadi itu, setelah dibaiat kita itu beriman dan berhijrah. Jadi harus dibaiat dulu. Iya, baiat dulu, beriman, berhijrah, berjihad, satu paket itu baru kita akan tahu. Susah sih menjelaskannya, soalnya kan harus praktek ini. Harus dibuktikan Bagaimana sendiri. gitu ya menjelaskannya ke orang-orang. Soalnya ini kan ilmu praktek gitu. Jadi sendiri yang merasakannya gitu, bukan nggak bisa dijelaskan gitu. Itu Bang. Terima kasih. Silakan, mungkin ada yang ingin menambahkan dari Pak Iwan. Aden mau duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ketemu lagi sama Pak Denny sama Bang Teja. Dalam kali ini Pak Denny sama Pak Teja memberikan bahasan bagaimana rasanya membaca Quran Qadim. Ini menurut perspektif Tentu saja pasti Pribadi, interpretatif sekali ini. ya. Kalau menurut saya Al-Quran yang namanya kitab suci semuanya, mau yang kitab mushaf, mau Qadim, semuanya tadinya turun dari langit. Dua-duanya juga gitu. Turun dari yang maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau kitab mushaf yang tertulis di dalam kertas yang tercerai-berai itu turun melalui utusannya yang kalau zaman dulu disebut nabi. Nah, waktu zaman Nabi Muhammad itu Quran terbaca sama nabi berupa wahyu lah, kalau ke nabi mah itu masih Qadim gitu, belum dituliskan gitu. Nah, dari zaman nabi ke zaman para sahabat Abu Bakar, ke zamannya Ali bin Abu Thalib, ke zamannya Umar bin Khattab itu belum dibukukan. Dan pada waktu zamannya Utsman bin Affan, karena situasi kondisi pada waktu itu mungkin ada sesuatu sehingga Quran itu perlu adanya pembukuan atau dituliskan dari para sahabat itu gitu. Barulah itu terjadi atau dibuatlah Al-Quran Mushaf gitu. Ya pasti cara membacanya karena sudah melalui tangan-tangan gitu, akan berupa tulisan yang ada pada kertas gitu. Tapi itu awal mulanya tetap turun dari yang Maha Qadim gitu. Ya. Terus kalau bedanya Quran Mushaf sama Quran Qadim, kalau Quran Qadim itu hanya bisa dibaca yang tidak berhuruf dan hanya bisa dibaca oleh yang roh yang sudah disucikan. Nah, tidak akan tersentuh kecuali oleh ruh-ruh yang sudah disucikan. Berarti Allah itu maha suci. Kalau kitanya tidak suci, kita tidak akan bisa menyatu, tidak akan tersentuh.
Itu salah satunya. Jadi harus disucikan dulu ya Pak Iwan. Iya, diri kita yang harus disucikan. Nah, Betul. cara mensucikannya itu gimana Oh ya. Pak Iwan? Nanti kalau misalkan Pak Denny mau ada keterangannya, kan di sini ada tahapan-tahapan penyucian tuh dari mulai Pak Denny begini nih, dari alam kandungan Allah melalui ibu kita mau lahir ke dunia, Betul. dikasih alat-alat untuk adaptasi dengan kehidupan dunia gitu. Ya. Seperti mungkin ya jantung untuk pemacu darah, paru-paru untuk mengisap. Jadi ketika dia masuk dari alam kandungan ke alam dunia, alat-alatnya itu udah bisa support gitu terhadap alam yang dia mau masukin gitu Pak Denny. Begitu dia lahir dari alam rahim ibu gitu Pak. Nah, begitu juga kalau kita mau misalkan masuk ke alam ruhani, dimensi ruhani. Kita kan dari dimensi jasmani ini. Kalau kita masuk ke alam ruhani, kita memerlukan alat juga. Nah, di baiat itu kita dikasih alat pembaca yang ditanamkan Nur Imad dan Nur Kitab itu. Untuk menembus portal ya. Iya, untuk menembus portal, dan kita harus punya alat untuk bisa masuki alam ruhani. Nah, supaya dia di alam ruhani bisa alat itu bisa membaca segala macam yang ada di alam ruh itu gitu Pak. Kejadian-kejadian atau apa-apa, sehingga kita nanti dimensinya yang berlapis-lapis gitu Pak. Di alam ruhani itu ada 7 lapis kesadaran kan, dikiaskan. Kalau Quran Qadim mungkin bagi sebagian yang memang sudah menjalani proses penyucian lah, yang namanya nanti ada baiat, ada kaifiat untuk zikrullah yang berkaifiat khusus, terus nanti ada yang disebut taholi. Nah itu tahap pembersihan tuh yang namanya di sini taholi itu. Pembersihan itu taholi. Ya taholi. Jadi taholi itu pembersihan yang dari dalam kita dikeluarkan. Kalau taholi dan tahal itu dia memasukkan, Allah tuh memasukkan yang baik-baik ke dalam diri. Mengisi. Nah, barulah nanti kita tuh jadi tajalinya Allah di situ. Gitu. Berkekalan nanti. Itu di alam ruhani gitu. Terus kalau masalah Quran Qadim, cara membaca kita, kalau bagi teman-teman yang lain mungkin beda-beda ya. Itu kalau kita sekarang tidak disebut wahyu, karena wahyu itu cenderung sepertinya untuk nabi-nabi lah. Tapi kalau kita sekarang mungkin lah lebih sederhana, petunjuk atau ilham lah gitu. Kalau ilham tuh sama ya, yang seperti dulu Pak Teja saya pernah ngobrol masalah hadis qudsi gitu kan. Itu kan datangnya dari Tuhan, tidak melalui nabi gitu, atau tidak melalui perantara gitu, datang langsung gitu. Mungkin contohnya seperti ini Pak, ketika kita melihat ada binatang yang melahirkan, turun anaknya, ya, itu anaknya baru 20 menit dia bisa berdiri. Dia bisa berdiri dan dia bisa tahu puting susu yang bisa memberi kehidupan dia tuh ada di perut ibunya gitu. Kalau kita lihat, wah berarti binatang juga tuh dikasih petunjuk. Padahal nggak ada yang ngajarin. Nggak ada yang ngajarin. Terus kita jadi pandangannya tidak melihat gitu. Seperti itu aja. Tapi kita sekarang udah, wah berarti binatang juga dikasih wahyu, naluri, sebutnya gitu, kasih petunjuk juga gitu Pak. Ya perumpamannya seperti itulah gitu. Luar biasa Pak Iwan. Tepuk tangan dong. Ya mungkin lah gitu Pak. Sedikit. Boleh. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam.
ada keterangan Ya. Quran itu penerang, Pemisah dan pembeda, terus satu lagi apa? Memisahkan, petunjuk, penerang dan pembeda. Petunjuk, penerang dan pembeda. Tolong uraikan tentang petunjuk, penerang dan pembeda. Ya. Boleh. Sebelumnya mohon maaf. Oh ya, nggak apa-apa. Baik Pak Iwan, Iya. tadi ada yang nanya dari Ya, terima penonton kasih untuk Pak Teddy. Mungkin ya di sini yang mengeluarkan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, penerang dan pembeda itu adanya di mushaf ya, di mushaf Quran kan? Ya. Itu kalau nggak salah Al-Furqan atau Al-Kahfi itu kan ya, di situ yang ini ya. Ya, kalau Al-Quran sebagai petunjuk, penerang dan pembeda, kita harus tahu dimensinya dulu gitu Pak. ya. Kadang-kadang di Quran itu diterangkan tidak hanya dari sudut satu arah saja gitu Ya. Pak. Ya. Jadi ketika surat ini ayat segini dia menerangkan misalkan Allah itu lebih dekat dari urat leher. Betul. Tapi sementara di surat yang lain Al-Quran Mushaf menerangkan bahwa Allah itu ada di laisa kamitslihi, ada di langit tertinggi gitu ya. Betul nggak Pak? Betul. Kalau kita tidak mendapatkan wasilah Ya. untuk menyambungkan antara dua kutub itu Pak, Ya. kita tidak akan tahu gitu Pak. Tidak akan itu menjadi petunjuk buat kita Pak, untuk bisa menyambungkan antara dimensi rohani dan dimensi jasmani, untuk bisa menyambungkan antara dunia dan akhirat itu kan salah satunya sebagai petunjuk gitu. Ya. Nah, itu petunjuk supaya kita dapat tahu sehingga kita bisa jadi yang namanya ma'rifat itu nanti akan berbuah syariat gitu Pak. Betul nggak? Buahnya syariat gitu ya. Iya. Kalau kita ma'rifat itu, kalau kita kenal, tahu dengan Allah, tahu dengan wasilah, itu akan berbuah syariat budi pekerti. Kita akan tahu gitu Pak. Jadi di sini kita tahu karena nanti kita dikasih tahu, kita ditaukan, Diajarkan langsung. diajarkan gitu Pak. Betul. Itu jadi petunjuk, kita jadi petunjuk, kita itu jadi Al-Quran itu jadi cahaya penerang. Ya. Penerang itu pembuka kesadaran Ya. gitu Pak. Membuka kesadaran buat kita. Nah, nanti di sana kita akan tahu, oh bedanya dimensi untuk jasmani dan dimensi untuk rohani, kita akan tahu di situ Pak. Betul. Jadi ada tour guide-nya ya, tour Ada. guide di alam ruhani gitu. Ada. Ya. Di Hiasnya ya. Ya mungkin kalau sebatas yang saya tahu, yang tadi disampaikan sama Pak Teddy, Al-Quran itu sebagai petunjuk, penerang, dan pembeda gitu. Ya. Jadi Al-Quran itu bisa menunjukkan dan bisa menerangkan, dan nanti kita antara hak yang batil itu kita akan tahu. Tapi taunya bukan tahu akal. Ya. Nanti Allah yang ngasih tahu gitu. Ya. Melalui wasilahnya itu. Ya. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Ya. Iwan. Mungkin ini satu lagi dari jemaah kita, Ya, Pak Aden mungkin bisa Ya, ya. menambahkan Boleh. dari apa yang kita bahas kali ini. Silakan Ya, ya. Pak Aden, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih waktunya Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kali ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai apa tadi judulnya Pak? Rasanya membaca kitab Qadim. Nah, rasanya membaca kitab Qadim. Baik, saya akan sampaikan sesuai apa yang saya telah belajar di sekolah Thariqah Naqsabandiyah
Kholidiyah Nusantara. Nah, kita harus tahu dulu ya, kitab itu kan ada kitab mushaf dan yang disebut Al-Qur'an ya. Kemudian ada kitab Qadim. Yang sebetulnya keduanya itu sama dari sumbernya. Disebut kitab Al-Qur'an mushaf itu kan asalnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang melalui Qadim juga, iya kan? Kemudian sama para sahabat itu Tuliskan. dicatat, ya kan? Itu juga kalau tidak salah sudah 50 tahun berikutnya ya Pak ya, kalau tidak salah. Ada Nah, jarak. Nah, itu juga bagi yang menulisnya juga, dia mungkin punya satu konsep atau suatu gagasan supaya umat itu mempunyai acuan yang seperti tadi penonton atau Pak Teddy ditanyakan Ya, ya, Quran sebagai petunjuk, pembeda dan penerang. penerang ya. Jadi ketika umat dikatakan umat berjalan ya, kalau dikatakan Islam lah ya. Ya. Nah, mereka ada satu keraguan-raguan mengenai aturan sesuatu. Ya, acuannya adalah dari kitab mushaf, Mushaf. ya kan? Betul. Nah, kadang-kadang kitab mushaf itu juga susah sekali untuk diartikan karena kebanyakan kias. Ya. Betul ya? Betul. Mungkin yang sebagian akan paham membacanya. Gitu. Jadi di kitab mushaf juga itu ada katakan ayat marifat ya, seperti dalam surat apa namanya Al-Ikhlas ya. Nah itu petunjuk ya, petunjuk dari ayat tersebut bahwasannya Tuhan itu Maha Esa, satu ya, dan dijabarkan. Tapi terkadang orang yang membacanya itu hanya membaca bahasa Arabnya aja ya, kadang-kadang tidak membaca artinya gitu. Jadi sebetulnya kan bahasa tauhid itu bahasa yang kita mengerti ya. Jadi kalau kita nggak belajar bahasa Arab mana ngerti kan begitu ya Pak? Betul ya. Nah itu kisaran sih kalau baca kitab mushaf itu baca juga artinya. Kalau mungkin dulunya Nabi Muhammad itu orang Jerman, mungkin Al-Quran bahasanya bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Gitu kan. Betul. Karena Betul. Nabi kita lahirnya dulu di Arab ya Pak, memakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi sebetulnya fungsinya untuk semua manusia. Gitu. Karena dikatakan Nabi Muhammad itu kan Nabi yang terakhir kan Ya. begitu ya. Jadi kias di dalam Al-Quran itu tidak bisa kita telan bulat-bulat ya. Tidak gitu bisa ya, Pak, tidak bisa. Dan kitab Al-Quran juga akan lebih baik gitu kan kalau kita bisa mengenal kitab Qadim ya. Jadi sebetulnya masih berhubungan gitu. Betul. Nah gimana caranya kita mengenal kitab Qadim ya, seperti tadi sahabat saya bilang ya, itu ada rukun syaratnya dan ada metodologinya gitu kan. Dan kita belajar harus kepada orang yang tepat Pak ya. Ya. Kalau kita belajar kepada orang yang tidak tepat ya, mohon maaf sekali, yang tadinya kita mau menaikkan dimensi ultra dikatakan ya, nah ternyata kita lari akan ke impra Ya. ya. Sedangkan impra itu bukan berarti buruk atau bagaimana ya, tapi kan kita harus memilih ya kan. Kita tujuan hidup tuh mau kemana di dunia kan begitu ya. Betul. Ya sebetulnya sih mencari jalan pulang ya Pak Tejo ya, gitu kan. Benar ya Pak. Betul. Innalillahi wa inna ilaihi Rajiun. rajiun. Betul ya Pak. Betul. Nah itu kan tujuan kita itu kan ke situ. Gitu. Nah untuk membaca kitab Qadim itu kita melalui rukun syarat dan metodologi yang seperti sahabat saya tadi sampaikan ya. Pertama, saran saya ya, ini perjalanan empiris saya, itu harus memperhatikan
ajarannya bagaimana, gurunya siapa, sanadnya bagaimana, kan begitu. Nyampeng tidak kepada Rasulullah, kan begitu. Nah, yang kedua, setelah kita menentukan tujuan kita atau sekolah mana atau belajar di mana, ya kan, Ya. rukun syaratnya dijalankan. Contoh hal, kita melakukan baiat. Nah, dalam hal ini, kebetulan di sekolah yang saya jalanin ini, baiat itu ditanamkannya nur kitab dan nur Iman. iman. Tuh kan. Itu adalah suatu alat, ya, alat yang akan membimbing kita itu bisa membaca ayat kodim. Akses ya, untuk membaca Akses, akses, Pak. Gitu. Jadi kata saya juga nggak semata-mata baca ayat kodim semua orang bisa. Terkadang satu tipuan karena kita tahu Ya. lah. Jadi hanya yang dipilih dan dikehendaki. Gitu, Betul. Pak. Betul. Itu kalau nggak salah di Al-Qur'an ini juga ada Betul. yang musyaf itu. Ada petunjuknya, Pak. Gitu. Ya. Nah, nggak sembarang orang itu bisa membaca ayat kodim dengan tepat dan dari sumber yang mana. Kata saya juga kalau tidak tepat membacanya gitu kan, belajarnya itu akan turun tuh. Itu. Padahal itu jebakan. Gitu. Ya. Jadi kalau di sekolah kami ya, saya ya mohon maaf sekali nih. Kita membaca ayat kodim. Setelah membaca ayat kodim, itu akan mendapatkan petunjuk dan juga mendapatkan power, Pak. Gitu. Kita bisa menembus portal yang dikatakan kalau menurut guru kami itu yang batas 100%, Pak, ya. Nah, secara tidak langsung kita itu sudah menemukan jembatan Shirathul Mustaqim. Itu. Jadi begitu kita udah menjalankan tadi syaratnya, rukun syarat baiat, ya cikir untuk membersihkan titik-titik lataif kita, ya kan, bersih gitu kan. Kemudian kita bakti, ya kan, menjalankan hal-hal yang baik-baik, kan begitu ya. Nah, itu dimensi kita akan ada yang membimbing, bahkan nih, hal yang kita tidak tahu karena kita sudah kedekatan kita dengan gelombang ilahi atau tali wasilah lah kata Pak Iwan ya. Itu kita bisa membaca ayat kodim yang kata Pak Iwan tadi tanpa huruf, tanpa lafal, tapi kita paham. Kita mengerti. Nah, itu yang nantinya bisa kita membedakan mana yang baik, mana yang benar. Gitu. Dari petunjuk tersebut ya gitu ya Pak Iwan ya. Mungkin selama ini ini Pak Den ada yang dialami gitu setelah mendapatkan Al-Quran Kodim yang dijalani di kehidupan sehari-hari, mungkin pernah dialami itu seperti apa gitu. Oh gitu. Jadi begini Pak. Pengalaman empiris saya pengalaman ya. Empiris, betul. Walaupun saya menyadari lah ya. Ya. Saya belajar belum seberapanya. Gitu ya. Iya. Jadi betul sekali Pak. Gitu. Benar. Aslinya. Tapi ada satu keunikan di sini Pak. Ada satu keunikan gitu kan. Ketika ya pengalaman empiris saya mendapatkan satu kesulitan. Ya. Yang tadinya saya melakukan satu pekerjaan saya nggak ngerti dan nggak paham. Ya. Gitu kan. Ketika saya diem dulu ya, karena mohon maaf sekali ya kalau dari pelajaran sekolah saya itu diajarkan untuk mengenal tali wasilah, rabitoh ya. Nah itu saya nggak sengaja atau gimana tiba-tiba saya paham. Ya. Saya harus begini, ternyata benar Pak. Yang tadinya nggak tahu kok tiba-tiba dipahamkan gitu, jadi tahu gitu. Betul. Tapi itu bukan suatu keinginan saya. Betul. Gitu. Cuman saya hanya memasrahkan gitu kan. Tiba-tiba kok saya dikasih jalan. Itu pengalaman empiris saya. Ketika akal kita sudah buntu gitu, sudah mungkin buntu. Ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang harus dilakukan gitu kan? Secara akal itu saya nggak ngerti, saya nggak bisa secara akal. Gitu. Jadi kita buas kita itu ya, yang tahu masa depan. Nah, gitu Pak. Dan intinya ya itu kita kembali lagi ya kepada fitrah kita. Konsep kita kan
kehidupan dunia ini kan tujuannya kan innalillahi, Pak. Betul, betul. Ya. Berpulang dengan benar Ya. pada ilahi. Jadi bukan berpulang ke pohon, ya kan, batu. Ya. Betul nggak, Pak? Betul. Ya. Ke iblis, betul ya? Betul. Nah, itu sebetulnya jangan sampai begini, mohon maaf sekali ya. Mohon maaf Pak tadi ya. Bukan, mohon maaf nih. Kita di dunia nih, ya, kita nggak kenal Tuhan kita. Ketika masa kita habis di dunia, ya dikatakanlah kata orang itu di alam berikutnya. Di dunia kita nggak kenal Tuhan, nggak Ya. kenal, apalagi di sana, bagaimana nantinya kan begitu ya. Betul ya? Ya. Iya. Nah makanya saya menghimbau gitu kan, pada semua yang mendengarkan di sini semua, mudah-mudahan gitu apa yang kita sampaikan saat ini menjadi suatu mencerahkan, Ya. mencerahkan supaya mempersiapkan bagaimana nanti ke depan untuk jalan pulang dengan baik. Jangan sampai nanti di kehidupan berikutnya kita tersesat. Ya. Ya, iya. Di dunia aja kita nggak kenal, apalagi di sana. Ya. Bagaimana coba pewannya? Ya. Apa nggak ngeri, ngeri kalau kata saya mah. Tapi Gitu. kan ada nih sebagian yang berbicara begini, Pak Aden. Ya. Yang penting saya berdoa. Mm-mm. Karena kan Tuhan itu maha mendengar, maha mengetahui. Betul. Ya mungkin dari pengalamannya atau pengetahuannya ada yakin diterima gitu. Itu Betul. gimana itu Betul. dengan hal seperti itu? Ya, argumentasi seperti itu juga ya. Yang berargumennya itu kan harus konsekuen, Pak. Ya kan? Dia meminta, oke lah berdoa, kata saya juga. Tapi mohon maaf sekali, dia masih dalam keadaan buta, Pak. Artinya buta itu dia belum mengenal Tuhannya. Jadi harus kenal dulu. Harus kenal, kan konsepnya kan awaludini marifatullah. Ya. Betul ya Pak? Betul. Nah, kita berdoa nih. Kita belum kenal. Orang doa kasaha. Betul ya? Ngirim ke mana doanya? Ngirim ke mana kan? Alamatnya di mana? Ya oke lah, namanya sama-sama semua bilang Allah. Jadi nggak bisa menghayal ya? Nggak bisa, harus pasti Pak. Harus pasti. Ya. Iya, harus pasti. Harus Kalau nyambung. nah itu tinggal pilihan bagaimana. Apakah mau tetap begitu orang tersebut ya, ataukah menurut yang mohon maaf ya saya sampaikan, bukan berarti merasa saya udah benar ya, enggak ya. Cuman yang saya jalanin ini saya pasti, ya. Jadi iya, jadi mohon maaf ketika waktu saya habis di dunia, ya, saya tahu, saya kenal Tuhan saya. Ya. Iya kan? Jadi nggak takut Mati. mati. Ya enggak lah. Karena tahu jalan pulang. Tahu jalan pulang. Tahu jalan pulang. Iya kan? Luar biasa ini Pak. Ya. Ini. Oke begini ya. Kadang ya orang takut. Oke lah saya sendiri. Kadang ya. Oke lah dikatakan ada takutlah sedikitnya. Manusiawi Pak itu. Ya. Tapi kita harus kembalikan lagi pada konsep dan fitrah kita. Betul. Kita mau selamat nggak di sana? Gitu. Kalau kita mau selamat, tancapkan iman yang benar. Begitu ya. Toriko Naksabandiyah Holidiyah Nusantara ini. Gitu. Ya. Atas bimbingan guru kita. Yang sanadnya itu nyampe kepada Rasulullah. Udah jelas itu mah, udah bisa dibuktikan. Tuh ya. Luar biasa Pak Aden ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Iwan atau bisa menceritakan pengalaman apa yang didapatkan selama pada saat mendapatkan Al-Quran Qadim gitu di kehidupan sehari-hari, mungkin seperti yang tadi Pak Aden sampaikan. Silakan. Apa ya? Berdasarkan pengalaman empiris gitu. Ya pokoknya selama belajar di sini
ya yang tadi kata Pak Teddy itu petunjuk pembeda itu, pokoknya yang penting kita di dalam sistem ketuhanan ini udah itulah pembedanya gitu aja udah. Yang selain gelombang ini ya bukan petunjuk gitu. Inilah pembedanya di sini gitu. Ada nggak yang pernah dialami gitu dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi Pak Aden saat bekerja gitu, bingung nih harus melakukan apa, tiba-tiba ada ilham atau apa Pak Iwan, petunjuk gitu dari Al-Quran Qadim itu gitu. Mungkin begini Bang, ya saya kan kalau di sini kan harus mengenalkan diri ya. Ya udahlah pasrah aja mau gimana yang penting kita tenang aja. Kalau misalnya masalah rezeki, masalah duit, masalah apa, udah nggak kepikiran lagi gitu. Udahlah pokoknya apapun yang terjadi itulah yang terbaik, begitu aja lah. Udah susah kalau dijelaskan. Susah dideskripsikan. Jadi lebih menerima apa yang terjadi, apa yang Tuhan kasih, ya saya jalani gitu. Iya gitu. Selama dalam sistem ini tapi gitu. Mau Tuhan kasih A, kasih B, kasih C, ya monggo silakan, gimana Tuhan aja gitu mungkin ya. Macam begitu. Mungkin Pak Iwan ada pengalaman dari kehidupan sehari-hari pada saat menerima kalam Qadim gitu. Ya. Mungkin bisa diceritakan, silakan Pak Iwan. Ya, mungkin salah satu contohnya ya, ketika kita lagi dalam situasi kondisi apapun gitu ya, tidak terbatas itu mau di mana saja gitu kan. Dan ketika kalam Qadim itu diturunkan, dia akan langsung lewat kolbu kita gitu. Ruh, ya. Kalam Qadim kan dimensi ruhani gitu, gaib gitu. Seperti ketika saya lagi menjemput istri gitu di rumah sakit gitu. Kali itu saya nunggu gitu. Tiba-tiba terbersit ada sesuatu yang contohnya gini ya. Janganlah kau melihat dengan matamu, janganlah kau mendengar dengan telingamu, janganlah kau mencium dengan hidungmu, janganlah kamu ngomong dengan bibirmu, tapi lakukanlah itu semua dengan hatimu gitu. Itu salah satunya mungkin ya. Kok di dalam hati saya tuh kok bisa begitu gitu, kok ada itu gitu di kata-kata saya. Dan kalam Qadim itu ya, kalau misalkan ada sesuatu yang turun begitu, kita harus cepat mendokumentasikan, menuliskan ya, mencatat ya gitu. Kalau nggak gitu hilang nanti udah berapa menit gitu, persekian detik di antaranya. Tapi ketika ada kalam Qadim gitu, kadang-kadang ini bener enggak ya, kalau misalkan ada yang turun gitu ke dalam hati saya, terus saya nggak saya ucapkan nih, cuman saya ini, cuman kadang-kadang nanti kalau pas ketemu teman, saya ada kata-kata yang bisa begini, kok saya jadi bisa bikin kata-kata begitu gitu, saya juga nggak tahu, tiba-tiba itu datang gitu. Tapi ya udahlah, kalau ya gitu, saya nggak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba berat aja gitu. Itu salah satu misalkan contohnya. Jadi ada petunjuk yang kita tidak tahu, kita lagi posisi nggak apa-apa, lagi tiba-tiba datang dan itu bisa langsung masuk, bukan ke pikiran, nanti ke kolbu kita. Jadi bedanya alam infrasonor sama alam ultrasonor. Kalau infrasonor itu cenderung ke alam nafsu kita gitu. Apapun itu gitu, yang infra itu pasti bawaannya ke ke nafsu gitu, untuk menuruti nafsu gitu, mau kaya, mau naik pangkat, mau apa, mau sehat, mau apa, ke nafsu ada harap, keinginan, angan-angan, itu infrasonor gitu kalau menurut saya, di pesan akal. Kalau ultrasonor itu adalah alam ketuhanan. Di sana kita harus not belonging, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Jangan ada harap, keinginan, jangan ada apa-apa di situ. Itu alam ketuhanan. Yang bedanya di situ gitu. Itu baru namanya
ultrasonor, alam ilahiyah. Kita naik nanti ke 7 lapis kesadaran kita. Di sana kita udah jangan ada harap keinginan apa-apa. Baik, benar, salah, haram, halal. Di sana udah nggak ada karena Tuhan itu adanya di ikhlas dan ridho. Ya. Jadi kita harus ridho baru diridho. Kita harus ikhlas, diikhlaskan. Kita harus bisa dibisakan. Betul. Di situ kalau kita udah bisa melepaskan semuanya, kemelekatan diri, kemelekatan Duniawi. itu yang namanya alam ultrasonor, alam ketuhanan ilahi. Luar biasa. Luar biasa. Benar. Mungkin begini, siapa aja yang bisa jawab nih ya. Sebagian orang meyakini bahwa akhirat itu nanti. Nah, sedangkan tadi disebutkan ruhani itu alamnya akhirat. Nah, Betul. apakah akhirat ini terjadi sekarang atau sesuai dengan keyakinan nanti gitu? Pada saat kita mati gitu. Begini ya, yang seperti kita tahu semua Ya. ya. Nah, Mungkin kan ini ada saudara-saudara kita yang belum paham gitu ya. ya. Yang Tapi ini perspektif saya ya. ya, Mungkin dari yang lain beda. dari sudut pandang masing-masing silakan. Kan kita juga udah sering lah tahu bahwa Nabi Muhammad menceritakan alam kubur, Betul. alam barzah, Betul. alam-alam yang menurut Neraka surga neraka surga gitu. Itu nanti ketika jasmani kita sudah rusak, ya sudah mati, sudah dikubur. Nah, sudah mati gitu. Makanya di sini ada sabda Nabi, antamu tuh qoblal maut gitu. Jadi kita harus bisa mati sebelum mati. Mutu qobla anta mutu ya. Mutu anta qobla Mutu. apa? Mutu qobla anta mutu. Nah, gitu. Nah, di situ, Pak. Jadi yang namanya alam-alam barzah, alam kubur, alam akhirat tuh sebetulnya itu sekarang kita alami ketika kita waktu hidup. Nabi Muhammad juga menceritakan alam-alam itu ketika beliau Masih hidup masih ya. hidup. Sebetulnya kita beda dimensi Iya, kalau kan betul. kita tahu. Logikanya mana Betul. mungkin mana bisa gitu. Iya. Orang yang sudah meninggal Iya. bercerita Iya. gitu ya Pak Iwan. Kita sebetulnya hanya ada di dimensi kesadaran ketuhanan. Baru kita bakalan tahu yang namanya akhirat, kubur, barzah. Itu aku yakin kita rasakan, kita buktikan itu sekarang. Saat kita jasmani kita masih Jasmani hidup. kita masih hidup. Kalau Wah, udah meninggal, Luar biasa ini Ya. Pak Iwan. mungkin dari yang lainnya yang lebih. Silakan Kang Pena. Mungkin itu akhirat itu masyarakat itu terdogma gitu ya. Coba. Jadi dalam mindset dogmatis itu bayangan akhirat itu yang gimana gitu ya. Menakutkan Surga ya. itu yang gimana kan, Yang enak-enak, wah, enak-enak, menakutkan. buah-buahan dari akar. Padahal itu kan hayalan. Iya, fiksi. Iya, semuanya itu padahal tentang kesadaran gitu. Kesadaran. Jadi surga neraka itu kesadaran gitu. Bukan tentang letak geografis, bukan. Dia tentang kesadaran gitu. Gagal dong. Bidadari yang 7 itu kita dapatkan di surga. Itu sebenarnya hanya kias saja Kias gitu. saja. Iya, jadi saking susahnya menjelaskan dulu gitu ya. Ya dulu kan saya Nabi. Iya. betul. Kalau sekarang kan udah ilmiah. Iya, Jadi bisa dijelaskan secara ilmiah, parameternya jelas gitu. betul. Bahkan sekarang ada ilmunya gitu. Sains kan udah membuktikan gitu. Dulu Nah, juga mungkin kan gitu. saya sebelum belajar di Torikoh ini gitu ya. Jujur aja mencari surga Pak Iwan. Betul. Dan surga yang saya inginkan itu bidadari yang 7 itu Pak Iwan. Tapi setelah tahu di sini, oh ternyata lebih dari itu Pak Iwan. Surganya itu. Nggak ada apa-apanya. Silakan Pak Den. Jika ingin Silakan, menambahkan silakan. Ya saya rasa untuk penjelasan apa namanya tadi tuh akhirat ya,
sekarang atau nanti gitu ya. Sebetulnya udah disampaikan sama sahabat saya Pak Iwan sama Pak Kang Pena ya. Gitu saya pikir udah cukup, mungkin saya pas untuk penjelasan hari itu karena ada kesamaan Pak. Ya. Ada kesamaan. Mungkin sudah cukup ya dari semua yang ingin di-share dan ingin dibagikan kepada saudara-saudara semua. Mungkin ada lagi dari Bang Teja, kesimpulan dari yang kita diskusikan malam ini. Silahkan Bang. Alhamdulillah, terima kasih Bang Denny. Luar biasa berbagi pengalamannya, dari pengalaman empirisnya, semuanya tentunya itu adalah pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa ya, dimana Al-Quran Qadim itu ternyata bervariatif, hidup lah ya. Al-Quran itu hidup gitu, gak mentok gitu, gak update gitu loh. Saya jadi ingat kata Imam Ghazali bahwa ilmu kalam itu hanya dipakai untuk debat-debatan logis untuk memahami hakiki Al-Quran. Betul. Untuk memahami hakiki Al-Quran harus menggunakan ilmu tasawuf, hanya gitu. Makanya sepintar apapun orang yang bisa bahasa Arab, nahwu, shorof, balago dan sebagainya, sebenarnya itu belum mencapai ke hakikinya. Karena sifat Al-Quran Qadim itu sifatnya mutlak, sehingga kita harus menggunakan faktor mutlak dalam diri kita. Betul. Yang mana faktor mutlak dalam diri kita adalah ruh, bukan akal. Apabila Al-Quran Mushaf ditafsirkan menggunakan akal, 10 kepala bisa 10 tafsir. Betul. Sementara yang namanya bahasa itu ada pergeseran arti. Ya. Bahkan bisa timbul bahasa-bahasa baru. Contoh sekarang bahasanya ada bahasa gaul. Dulu kan zaman dulu gak masuk KBBI misalkan gitu kan. Ada bahasa-bahasa yang makin bertambah gitu, pembendaharaan kosakata itu. BT, sumpok. Nah, kayak gitu BT. Karena lama-lama ada itu nanti di KBBI misalkan. Ya. Nah, sementara Al-Quran Mushaf itu seperti yang kita ketahui bahwa redaksinya mutlak murni langsung dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Betul. Itulah yang dimaksud alif lam mim. Gitu. Yang namanya di ilmu fikih itu bukan ilmu tasawuf ya, ilmu fikih itu hanya sebatas akal gitu kan. Jadi gak bisa mentafsirkan apa itu alif lam mim maksudnya apa. Kalau memang gak ada maksud, kenapa gak ada artinya? Di Al-Quran kan artinya alif lam mim gak ada ya. Ya, hanya Allah yang tahu katanya. Ya. Gitu. Kalau Allah yang tahu kenapa dituliskan gitu. Ya. Seperti itu, logikanya seperti itu. Ternyata untuk memahami itu kita itu harus menggunakan rohani kita. Harus praktek ya. Harus praktek. Jadi Al-Quran Mushaf itu ada alat pembacanya yaitu rohani, tapi rohani kita harus diinstal dulu, harus dipasang dulu, aktivasi dulu, diaktifasi dulu, di-upgrade dulu gitu kan. Yang semulanya kita misalkan di gelombang 3G dinaikkan dulu ke 4G, karena untuk membaca itu Quran Qadim itu ada di gelombang 4G. Nah, tadi sedikit saya membahas kata Pak Iwan bahwa disampaikan bahwa ada proses taholi gitu kan. Karena berhubung Al-Quran Qadim itu hanya bisa disentuh oleh roh yang disucikan, kiasnya roh disucikan itu pada saat kita baiat. Nah, kita sudah punya akses untuk menyentuhnya, tapi belum tentu kita bisa mendapatkannya. Walaupun sudah baiat, belum tentu bisa mendapatkannya. Untuk mendapatkannya itu adalah harus melalui fase taholi, yaitu fase adaptasi. Nah, apa yang dikorbankannya, apa yang diperjuangkannya supaya mendapatkan pengisiannya itu, supaya bertambahnya pengisian kan setelah taholi ada tahali. Gitu kan, ada pengisian. Yang dimaksud pengisian di tahali itu apa? Itulah Quran Qadim gitu. Jadi dikosongkan dulu, dibersihkan dulu kita dari dosa-dosa, karena kita berhubung kita sudah mutu qabla anta mutu, yang semulanya neraka nanti di alam kekal terkonversi ke alam dunia. Sehingga hanya beberapa hari saja. Makanya kata Nabi bagi orang beriman bahwa neraka itu hanya beberapa hari saja.
Coba kalau gak ditarik ke alam dunia nerakanya, tidak dikonversikan ke alam dunia nerakanya, berarti bisa neng-nengnya di alam. Berarti Di alam kita akhirat. wajib untuk mengalami neraka dulu gitu. Harus gitu kan, karena gak akan ada surga kalau tanpa lewat neraka. Emang kita bisa gitu pede tanpa dosa dengan pahala ditimbang bakal Langsung masuk untung surga. pahala? Gak mungkin, pasti masih lebih unggul dosa kita gitu Iya, kan. iya. Mau gak mau kita harus melalui apa? Iya. Melalui pertolongan syafaatnya gitu kan. Sementara syafaat itu ada yang mewarisi-warisinya. Pewarisku adalah al ulama warasatul anbiya. Ya. Gitu. Ada penerus rasul, bukan anak cucu atau apanya, bukan secara biologis gitu. Betul. Tapi al ulama warasatul anbiya. Yang namanya al ulama warasatul anbiya itu hanya ada satu yang diwarisinya gitu. Nah, disitulah nanti akan turun temurun sampai berlakulah ayat At-Taubah 1:8, akan ada setiap utusan di setiap zaman. Nah, itu gitu. Padahal saya itu dulu sering berdoa Bang Teja. Dulu sering berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka. Karena menurut saya neraka tuh menyeramkan gitu Pak Iwan. Zaman dulu gitu ya. Ternyata kalau di sini harus aku yakin ya, ayo praktek harus dialami dulu ya. Berarti kita beribadah berdoa itu karena motivasinya bukan karena ingin ridhonya, tapi Iya. karena takut nerakanya dan harap surganya. Betul. Sementara kalau di ilmu thariqah itu gak boleh. Ya. Itu belum zero. Betul. Masih ada pamrih, masih ada harap. Nah, itulah. Jadi di dalam praktek tasawuf ini yang diperjuangkan cara adaptasinya apa ya, melawan diri gitu kan. Setelah kita berhasil melawan diri, Quran Qadim akan terus menerus. Makanya yang dimaksud makom itu apa? Makom itu semakin banyak dia melawan diri, dia melawan egonya, gitu kan. Semakin dia dimenangkan oleh Tuhan, dia melawan egonya, akan turun Quran Qadim. Ya. Kalau dia gak bisa melawan egonya, gitu kan, dia gak lolos, masih di stagnan di ayat itu aja, gitu kan. Tapi kalau dia Gak naik dimensi ya. gak naik dimensi gitu, karena di sini berlapis-lapis. Ternyata setelah marifat tuh berlapis-lapis, ada lapisan lagi, dikiaskan 7 lapis langit lah kalau dikiaskan. Jadi itu tuh ada berlapis-lapis. Makanya walaupun dia sudah baiat, sudah beradaptasi, tapi ada masalah batu besar dalam hatinya yang sulit dipecahkan, terus aja nanti diulangi lagi sama Tuhan tuh, dikasih ujiannya di situ lagi. Nah, tidak akan mi'raj dia gitu kan. Terus aja sampai dia memahami, meyakini, sampai dia bertafakur bahwa oh di sini loh titik salah saya. Berarti harus menyelam ke dalam diri ya. Menyelam ke dalam diri, murni melawan diri sendiri gitu. Disitulah titik-titik lemah saya. Disitulah penghalang saya untuk mendekat ke Tuhan, ego saya. Walaupun kita sudah di jalan yang benar seperti ini. Betul. Makanya baiat di sini pun belum jaminan. Betul. Gitu. Kalau tidak adaptasi. Betul. Makanya syarat setelah baiat itu ada kewajiban kita, gitu kan, wirid sendiri, wirid jemaah, suluk, bakti, gitu kan. Jadi kalau di sini tuh kita cari lawan di luar kita itu salah besar ya Bang. Salah besar. Kita itu harus lawan kita diri sendiri. Diri kita sendiri. Bagaimana kita menundukkan diri kita sendiri? Kan berontak nih. Luar biasa. Ada orang yang ngomongin itu, kita mulai apa? Ya. Berontak. Walaupun kita yang benar juga. Nah, kita tahu lah mana harus apa, bagusnya harus apa, tapi bukan dari akal ya, dari Quran Qadim itu gitu. Tindakan itu harus apa gitu. Padahal kita posisi benar. Betul. Tapi kita harus mengalah, itu yang menyebalkan gitu kan. Akal kita berontak gitu, tapi sakit di situ gitu kan. Nah, itu makanya memang lapisan-lapisannya sangat dalam. Yang namanya menyelamai diri itu sama saja menyelamai lebih dari semesta ini gitu. Iya. Sangat luas sekali. Betul. Sangat sulit. Makanya ada pembimbingnya. Iya. Gitu kan. Ada guru rohaninya. Tapi gak mungkin kita ketemu guru rohani tanpa melalui guru jasmani dulu. Betul. Mau gak mau kita harus melalui guru jasmani. Dari guru jasmani tersebut dikenalkanlah kepala guru rohani. Iya. Gitu. Dan ternyata guru rohani itu lama-kelamaan tidak ada wujudnya. Lama-kelamaan menjadi gelombang. Karena kita sering ketemu dengan gelombang itu, kita tahu rasanya dan kebahagiaannya. Jadi meskipun kita berjauhan pun tetap bisa ya, berarti karena tidak terkurung ruang dan waktu. Betul. Kita sudah ada di dimensi akhirat gitu.
Gak jaminan setelah setelah adaptasi pun bisa turun lagi ke dimensi kesadaran, bisa aja. Jadi kita tuh harus berjuang supaya stay tune di dimensi atas sadar, gitu loh. Makanya kita harus diingatkan dengan sholat Ya. itu hanya untuk mengingat. Mengingat ya. Disitulah kita harus diingatkan terusnya. Memang itu fase-fasenya, Ya. itu perjalanan. Ya itu pengalaman saya ya, gitu kan. Makanya ya di sini beruntung saya punya saudara-saudara di sini yang mengingatkan Saling saya. mengingatkan ya. Betul. Kalau saya berjuang Saling sendiri berbagi. kayaknya saya udah ngecemplung kemana-mana kayaknya gitu kan. Alhamdulillahnya begitu saya lagi down iman gimana datang saudara mengingatkan saya gini-gini. Oh iya, ternyata datangnya saudara saya itu untuk mengingatkan saya, Ya. gitu kan. Jadi yang lain itu sebenarnya gak nyata. Yang nyata tuh diri sendiri, Betul. gitu kan. Setelah kita dalami itu yang nyata tuh diri sendiri, semua itu hanya gambaran kita. Betul. Ini yang harus kita lalui gitu. Ini fase-fase yang harus kita lalui gitu kan. Dan disitulah timbul hakul yakin. Ya. Kenapa? Karena sering Ya. kejadian. Berlatih terus. Berlatih adaptasi. Makanya levelingnya naik gitu. Kalau kita gak bisa lolos dari leveling ini, gak naik gitu. Jadi Bahkan bisa turun ke bawah ya. bisa turun ke bawah gitu kan. Dan cara turunnya pun tahu gitu kan. Ini bisa loncat nih saya, kalau saya ngambil ini loncat nih saya kecebur gini gitu kan. Ya. Tapi kalau saya bertahan di sini sakit juga. Sakit juga. Walaupun sakit tapi kita beserta yang pemberi kesakitan itu. Walaupun kita masuk neraka, asal kita sama yang punya neraka mah ya enjoy Iya. aja gitu kan. Luar biasa Ya, sekali. Cukup mengesankan ini Bang Teja. Mungkin ada lagi yang ingin Ada lagi ditambahkan? barangkali ada yang ditambahkan. Cukup ya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang kurang berkenan di hati saudara-saudara. Tetap jaga kerukunan dan kedamaian di setiap perbedaan. Kita jadikan Indonesia menjadi negara yang bertoleransi tinggi antar umat beragama. Salam kebajikan, salam rahayu, salam kebangkitan tasawuf, salam kebangkitan spiritual, salam toleransi, salam persaudaraan, salam Nusantara, salam Indonesia. Wabillahi taufiq wa hidayah, warido wa inayah, ilahi anta maksudi, warido kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.